Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like, dan share YouTube channel Bu Kokom. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar di semester 2. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, dan pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, di hari pertama ini kita semangat ya belajarnya, walaupun kita masih belajar secara jarak jauh atau secara daring. Anak-anak, setiap orang pasti memiliki pengalaman, begitu juga pengalaman kalian. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Berikut ini ada beberapa pengalaman Beni. Pengalaman yang pertama adalah pengalaman Beni di rumah bekerja sama dengan keluarga. Beni dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Coba perhatikan gambar nomor 1. Pengalaman yang kedua, Beni di sekolah pernah menang lomba. Beni menang lomba membaca puisi seperti gambar nomor 2. Selanjutnya, Beni juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman Beni saat bermain galaksin. Galaksin dilakukan di lapangan. Coba kalian perhatikan gambar nomor 3. Dan yang keempat, Beni berpengalaman juga di tempat wisata. Beni pernah pergi ke Raja Ampat, seperti gambar nomor 4. Coba kalian perhatikan gambarnya. Pengalamanku di rumah. Ayo anak-anak, dengarkan pengalaman Beni saat di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni juga membantu ayah memperbaiki motor. Dan Beni membantu kakak membersihkan kamar. Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong kepada Beni untuk menggantikan baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau Beni, dan Beni meminta maaf kepada ibunya karena telah menjatuhkan jam dinding tersebut. Ayo anak-anak, dengarkan percakapan ibu dan Beni. Kata ibu, "Beni, coba lihat jam dinding di rumah, Nak." "Iya, Bu," sambil Beni melihat jam dinding. "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu," kata Beni. "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" tanya ibu. "Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu," jawab Beni. "Maukah Beni mengganti baterainya?" tanya ibu kembali. "Mau, Bu," sambil Beni naik di atas tangga, jawab Beni. "Hati-hati ya, Nak," kata ibu. "Iya, Bu." Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. "Wah, jamnya retak," kata ibu. "Maafkan Beni, Bu,"
Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh, jawab Benny. Iya nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa ya. Baik anak-anak, tadi adalah percakapan antara ibu dan Benny. Ibu meminta tolong agar Benny menggantikan baterai jam yang telah mati. Tapi karena Benny tidak hati-hati sehingga jam dindingnya terjatuh. Anak-anak, jika kalian melakukan kesalahan, segeralah minta maaf. Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Saat meminta maaf, gunakanlah kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Baik anak-anak, sekarang ayo kita menulis. Sesuai dengan percakapan yang tadi telah kalian dengarkan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Anak-anak, gambar berikut ini adalah menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah diri kalian seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba dengarkan percakapan antara ibu dan Benny berikut ini. Maafkan Benny ya Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak, kata Benny. Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa, jawab ibu. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda. Benda yang ada di rumah, Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kalian menggunakan penggaris? Pasti pernah ya anak-anak, dan pasti kalian semua punya penggaris di rumah. Sebutkan benda yang pernah kalian ukur dengan penggaris. Ayo anak-anak, coba diingat-ingat. Benda apa saja yang bisa kalian ukur menggunakan penggaris? Ya, contohnya seperti pensil, penghapus, kostak, atau buku tulis. Kemudian sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Apa itu satuan ukurannya? Satuan ukuran pada penggaris adalah cm atau sentimeter. Perhatikan percakapan berikut ini, percakapan antara Benny dan ibu. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya, tanya Benny. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm, jawab ibu. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Tanya Benny kembali. Cara menggunakannya adalah ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda tersebut, jawab ibu. Baik Bu, terima kasih. Ayo anak-anak, sekarang perhatikan contoh mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Benda pertama adalah pensil. Ukur pensil menggunakan penggaris dimulai dari angka 0 sampai ujung pensil tersebut sejajar dengan angka berapa. Nah, perhatikan di gambar
Pensil tersebut sejajar dengan angka 8. Jadi panjang pensil tersebut adalah 8 cm atau 8 cm. Contoh gambar yang kedua yang akan kita hitung panjangnya adalah penghapus. Caranya masih sama ya anak-anak. Dimulai dari angka 0 sampai ujung penghapus tersebut. Perhatikan sejajar dengan angka berapa? Ya, penghapus tersebut sejajar dengan angka 7. Jadi panjang penghapus adalah 7 cm atau 7 cm. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan mengukur panjang benda menggunakan penggaris? Sekarang ayo kalian coba. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitar kalian. Gunakanlah penggaris untuk mengukurnya. Tuliskan nama bendanya dan berapa panjang benda tersebut. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Kemudian berilah tanda contreng pada gambar-gambar berikut ini. Jadi kalian perhatikan gambarnya baik-baik. Mana saja benda yang dapat diukur menggunakan penggaris, kemudian kalian contreng. Ayo anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud dengan birama 2/4 dan tempo sedang. Anak-anak, tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada dua. Yang pertama nada kuat dan yang kedua nada lemah. Tanda seperti ini artinya nada kuat dan tanda seperti ini artinya nada lemah. Anak-anak, lagu bisa dinyanyikan panjang dan pendek. Coba kalian perhatikan cara menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi berikut ini. Perhatikan ada dua garis biru dan merah. Garis biru dinyanyikan dengan bunyi pendek, sedangkan garis merah dinyanyikan dengan bunyi panjang. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah tahu bunyi panjang dan bunyi pendek. Boleh kalian praktekkan nyanyikan kembali lagu Pelangi-Pelangi bersama keluarga kalian di rumah sesuai dengan nadanya. Selamat mencoba anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.